Halo semuanya, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan membagikan resep kue apem gula merah namun dengan menggunakan bahan dasar tepung terigu ya. Dan ternyata ini teksturnya lebih lembut, legit, ini enak banget, wajib kalian recook pokoknya. Nah, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa buat yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, pertama siapkan 180 sampai 200 gram gula merah atau sekitar 5 sampai 6 keping ya. Kalau misalnya manisnya terasa kurang, boleh kalian tambahkan lagi gula merahnya. Kemudian 400 ml air kelapa. Kalau nggak ada air kelapa, boleh diganti air santan. Kalau nggak ada santan juga bisa pakai air biasa. Cuma kalau pakai air biasa, dari segi rasa pasti sedikit ada perbedaan ya. Jadi disesuaikan aja. Dan setengah sendok teh garam. Kita tuangkan aja ketiga bahan ini di dalam panci, lalu kita masak supaya gula merahnya itu larut dan mendidih. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini air gula yang kita masak tadi udah jadi dan sudah aku saring juga supaya ampas dari gula merahnya itu bisa tersaring. Kemudian ini kita tunggu sampai dia suhu ruang ya. Lanjut siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kalau misalnya nggak ada, boleh pakai protein rendah atau pakai tepung terigu curah yang biasa ada di warung-warung kecil juga boleh banget ya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kalau nggak ada, boleh pakai tepung tapioka. Terakhir 1 sendok teh penuh ragi instan. Mohon maaf saat penambahan ragi lupa ke record ya. Kemudian ini kita aduk sebentar supaya tercampur merata. Nah, kalau udah, kita tuangkan air gula yang kita buat tadi. Ini udah suhu ruang ya. Kita tuangkan secara bertahap sambil diaduk supaya adonannya mudah tercampur rata. Jadi jangan langsung dituang semua air gulanya, karena kalau kita tuang semua nanti yang ada adonannya bakal jadi bergerindil dan susah buat diaduknya. Nah, satu poin penting dalam pembuatan kue apem ini, pastikan kalau ragi yang kalian pakai itu masih aktif. Tapi kalau misalnya kalian baru beli raginya, itu langsung aja dipakai karena itu udah pasti masih bagus ya. Tapi kalau misalnya ragi yang kalian pakai udah kesimpan lumayan lama, ada baiknya dicek dulu keaktifan raginya. Caranya, 1 sendok teh ragi tadi kalian larutkan dulu dengan sedikit air, sedikit aja airnya, nggak usah banyak-banyak, takutnya nanti takaran airnya malah jadi kebanyakan ya. Kemudian nanti raginya itu kalian aduk sampai tercampur merata dan tunggu kurang lebih 2-5 menitan. Kalau misalnya nanti muncul buih dan berbusa banyak, itu tandanya raginya masih aktif dan bisa kalian gunakan. Tapi kalau sebaliknya nggak muncul apa-apa, jadi nggak ada reaksi apa-apa, itu tandanya raginya udah mati dan nggak bisa dipakai lagi. Nah, aku rasa ini adonannya udah tercampur merata ya. Selanjutnya ini adonannya kita tutup dan kita diamkan kurang lebih selama 1 jam. Kalian boleh tutup pakai apa aja, pokoknya yang penting tertutup dan kita diamkan 1 jam ya. Nah, setelah 1 jam kemudian ini adonannya sudah mengembang dan teksturnya itu seperti busa kayak gini ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini kita aduk aja. Karena proses fermentasi tadi adonan jadi ringan banget ya. Ini kita aduk aja sampai nanti adonannya terasa berat lagi dan teksturnya itu kalau kita angkat ke atas itu dia kayak lem, mulur lengket gitu ya. Nah, kurang lebih hasil akhirnya kayak gini ya. Jadi dia tuh kayak lengket. Jatuhnya itu agak berat gitu ya. Selanjutnya siapkan cetakan. Ini bentuknya boleh bentuk apa aja ya. Kalau udah, ini langsung aja kita tuang adonannya.
Untuk banyaknya ini sekitar setengah, lebih seperempat ya. Jadi kita sisakan seperempat cetakan ya. Nah, kalau udah dituang semua, ini lanjut kita kukus. Di sini aku kukus menggunakan klakar. Pastikan kukusannya itu sudah mendidih dan beruap banyak. Kukus menggunakan api besar kurang lebih selama 15 menit. Kalau misalnya kalian pakai kukusan biasa, jangan lupa tutup kukusannya itu dialasi serbet ya. Setelah 15 menit, ini kue apemnya udah mateng dan udah bisa kalian angkat. Nah, pada saat kue apemnya itu masih panas, boleh kok kalian langsung keluarkan dari cetakan dan lanjut kalian isi lagi cetakannya dengan adonan yang baru. Jangan lupa kalau misalnya dirasa cetakannya itu udah agak mulai lengket, itu boleh kalian tambahin lagi minyak gorengnya ya, jadi diolesin lagi ke cetakannya. Untuk cara mengeluarkannya ini gampang ya, seperti pada umumnya kue apem atau kue bolu yang pakai cetakan seperti ini, itu tinggal diputar-putar aja dan sambil dipencet-pencet nanti dia bakal keluar dengan sendirinya. Dan ini dia hasilnya kue apem tepung terigu yang kita buat tadi ya. Satu resep ini menghasilkan 26 pieces. Ini jadinya lumayan banyak ya, dan cetakannya juga ini yang besar. Hasilnya itu ringan, lembut, empuk, dan ini berpori, tapi memang tidak seberpori kalau pakai tepung beras ya. Tapi ini lembut banget, ini enak. Manisnya juga ini udah pas banget, nggak terlalu manis banget ya. Tapi kalau misalnya kalian suka yang lebih manis, ini bisa kalian tambahin lagi untuk takaran gulanya ya. Takaran gula yang aku pakai tadi 180 gram. Kalau misalnya kalian suka yang lebih manis, bisa kalian tambahkan jadi 200 gram ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan tekan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.